Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman semuanya baik dan sehat selalu. Sekarang kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Kita masih di pelajaran 3. Pelajaran 3 hari ini akan belajar yang nomor 3, pelajaran 3 yang nomor 3, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, santun dan menghargai teman. Pertama, kita akan belajar hormat dan patuh kepada orang tua. Teman-teman, ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, teman-teman, di dalam surah Al-Quran ini memang kita wajib patuh kepada orang tua kita. Bagaimana tidak? Mulai dari dalam kandungan, ketika menyusui, ketika sudah besar, orang tua masih sayang dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Maka sebagai anak, kita wajib untuk patuh kepada orang tua. Jangan sampai durhaka. Teman-teman, ini beberapa contoh sikap menghormati dan patuh kepada orang tua. 1. Patuh dan taat bila dinasehati. Jika dinasehati orang tua, jangan marah. Justru kita senang, karena ketika kita berbuat salah, ada yang perhatian dengan kita. Kita harusnya berterima kasih. Kenapa? Karena tugas orang tua itu adalah mengajak kita agar terhindar dari neraka dan menyuruh kita untuk melakukan kebaikan supaya kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya ada sungai susu, sungai madu, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang tidak ada di dunia ini. Contoh hormat kepada orang tua adalah 2, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Teman-teman sekarang sedang belajar, termasuk kalau sekarang lagi musim pandemi, maka teman-teman belajarnya dengan melihat video yang sudah dibuatkan. 3, contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Bila lantai rumah kotor, disapu, dipel. Bila ada piring yang berantakan, yang kotor, dirapikan, dicuci. Ya, teman-teman. 4, selalu ingat untuk mendoakan. Seperti doa berikut ini yang teman-teman semua sudah hafal. Allahumma ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Setiap hari teman-teman, setiap habis sholat, baca doa ini, ya. Atau boleh juga dibaca ketika sedang ketika sedang sujud, ya. Ketika lagi sholat, sujud, kemudian kita berdoa, ini boleh. Justru doa ketika sujud itulah doa yang insya Allah dikabulkan Allah.
Karena pada saat itulah kita dekat dengan Allah. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh tadi itu ini salah satunya ya. Ketika hendak pergi baik ke sekolah atau bermain, pamitan dulu dengan orang tua, ucapkan salam. Jangan ketika pergi mengucapkan hai, Pak, Bu, aku mau bermain ke rumah si A, gitu ya. Tapi tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam ini adalah salam ucapan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, hormat dan patuh kepada guru. Contohnya apa? Nih, saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian bersalaman dengan mencium tangannya, dan selanjutnya memperlihatkan wajah berseri-seri. Jangan sampai ketika ketemu dengan guru, tidak menyapanya, tidak memberi salam. Berikutnya, saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Tidak bermalas-malas dan mengeluh. Biasanya ketika Ustaz membuatkan video ini, selalu ada tugas. Nah, teman-teman, setelah melihat video dari awal sampai akhir, kerjakan tugas dan kirimkan. Ini salah satu contoh hormat dan patuh kepada guru. Saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun. Suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Jadi berbicara santun, jangan berbicara yang menyakiti, bicara yang keras, yang tinggi. Atau ketika Pak Guru, Bu Guru sedang berbicara, malah dipotong. Belum selesai berbicara, sudah dipotong. Contoh lagi, hormat patuh kepada guru. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Tidak berbicara sendiri, sehingga berisik atau gaduh. Memperhatikan pelajaran di sekolah. Jadi saat guru sedang mengajar, teman-teman duduk tenang, tidak rame. Nah, jika kamu tidak rame, duduk dengan tenang dan memperhatikan, itulah contoh kamu hormat dan patuh kepada guru. Ingat teman-teman, ketika teman-teman hormat dan patuh kepada guru, insya Allah ilmu yang teman-teman dapatkan akan berkah. Ya. Dan yang terakhir, saat guru menasihati, mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. Jadi kalau ada teman-teman ketika berbicaranya tidak baik, ketika dinasihati guru, diterima dan berterima kasih malah, karena ada yang selalu menasihati. Karena dalam Islam ada perintah di dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang terakhir, santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Surat Al-Hadid ayat 9. Teman-teman, perintah Allah kepada kita terhadap teman, tidak hanya teman, kepada orang lain, kita harus santun, sayang kepada teman, memanggil teman dengan panggilan yang dia sukai, tidak memanggil dengan lakob atau dengan panggilan-panggilan yang dia tidak suka. Apalagi melihat fisik, umpama fisiknya dari Allah beda dengan kita tidak memanggil sesuai dengan fisik yang dia miliki. Ya. Jadi kita harus sayang dan santun kepada teman. Ingat teman-teman, orang muslim yang sebenarnya adalah dalam sebuah hadis, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya adalah orang yang lain itu selamat dari lisannya, tidak menyakiti, ya, bicaranya sopan, wa yadihi, dan juga dengan selamat dari tangannya tidak asal melakukan sesuatu yang menyakiti, contoh umpama mengambil barang teman, mengambil barang orang lain, atau memukul. Ini contoh santun dan menghargai teman. Ketika bertemu bersalaman, saling sapa. Contoh berikutnya adalah 1. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri saat bertemu. Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Bermuka manis ini adalah termasuk sedekah, teman-teman. Jika kita tidak punya uang, bersedekah dengan senyum itu sudah baik. 2. Berbicara lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara, hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. 3. Peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakan untuk menjenguknya. 5. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. 6. Rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. 7. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. 8. Minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. 9. Tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. 10. Memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Baik teman-teman, ingat ketika kita menyakiti teman, bila dia tidak terima dan tidak memaafkan, maka keadilan Allah akan berlaku nanti di akhirat. Apakah teman yang kita sakiti itu akan memaafkan atau tidak? Jika tidak memaafkan, maka dia akan minta keadilan kepada Allah. Dengan cara apa? Amalanmu akan diminta sama dia. Sayang ya teman-teman, sudah di dunia ini sudah ibadahnya sedikit, tiba-tiba di akhirat amalnya akan diambil. Jika amalnya habis, maka apa yang dilakukan? Ketika amal habis, sudah tidak bisa lagi, maka dosanya orang yang disakiti tadi akan dikasihkan kepada teman-teman yang tadi melakukan kejahatan.
tetapi ada yang lebih baik lagi. Ketika ada orang yang dizalimi, disakiti, maka ketika dia di akhirat nanti atau di dunia ini memaafkan, maka dia akan mendapatkan jauh lebih baik daripada yang tadi itu, yaitu dia akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah istana atau rumah. Baik, selesai tugas teman-teman hari ini. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan santun atau menghargai teman. Tugasnya 1, peragakan, yaitu difoto contoh hormat kepada orang tua. Jadi ketika teman-teman melakukan contoh perbuatan yang hormat kepada orang tua, difoto. 2, rekam suara contoh ucapan hormat kepada guru dengan suara. 3, peragakan, yaitu difoto ketika meragakan contoh santun kepada teman. Teman-teman pasti punya banyak teman di lingkungan rumah ya. Baik, selesai pelajaran hari ini, kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.